Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir pada 29 September 1970, merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha menikah dengan Ning Wida, asal pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Ia merupakan salah satu murid dari ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar ilmu Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LB3IA Kiai Nur Salim Al-Hafidh dari Narukan Karagan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Haji Harwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung pada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi memulai gerakan Jantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti nama menjadi Mantap atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Hafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Mantap, dan Zikrul Hafilin. Dari sisi ayah, silsilah Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran, sedangkan dari sisilah ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem dari Bani Mbah Abdurrahman Basaiban atau Mbah Sambu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Serang, Gus Baha menikah dengan anak seorang kiai yang bernama Ning Wida, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan Gus Baha. Sebelum lamaran, ia menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan kehidupan beliau bukan model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan klop alias sami mawon kalih kula. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba kehidupan mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu-Sarang yang merasa kehilangan, hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Jogja. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafal Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Harwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafal Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair di pondok pesantren Al-Anwar, Karangmangu-Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumah Gus Baha. Di pondok pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol, seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in
dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka atas dasar kedalaman ilmu yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam beberapa kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, Syekhuna Kiai Haji Mamun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama besar dan yang berkunjung ke Al-Anwar, sehingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Kiai Haji Mamun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencari takbir tentang suatu persoalan. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhuna pun terharu dan berkata, "Yoha, kowe pancen cerdas tenan." Gus Baha juga sering dijadikan contoh teladan oleh Mbah Mun saat memberikan maudhi'ah di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Baha iku. Selain mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Anwar, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusaifah atau Yaman, namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Safiyah PP Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang berada di Jogja merasa kehilangan atas kepulangan beliau. Akhirnya para santri berkisruhan dan memintanya untuk kembali ke Jogja, sehingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Jogja, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun waktunya dibagi-bagi, di Jogja seminggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non formal, diberi keistimewaan untuk menjadi ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir fikih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraish Shihab, posisi Gus Baha di 2 keahlian, yaitu sebagai mufassir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat Al-Quran. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaan. Kesederhanaan yang dipraktekkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin, karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya.
dan salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Bahak menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Hifdzuna lihadzal mushaf. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Gus Bahak yang menjelaskan tentang Ras Utsmani yang dilengkapi dengan contoh, penjelasan, dan disandarkan pada kitab Al-Mughni karya Abu Amr Utsman bin Sa'ad Ad-Dani. Yang ini merevisi bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.